Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajibin wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Qulakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an serta melalui daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita telah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu berkenaan dengan ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hambanya untuk senantiasa beramal saleh di jalan. Allah senantiasa mengajak kita untuk beramal, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang mana tujuan dari perbuatan baik ini, tujuan dari amal saleh yang kita kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, semua itu akan kembali kepada diri kita, yang mana semua ini akan menjadi bekal kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang kita kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala semasa hidup kita inilah yang akan menentukan kehidupan kita selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat kita. Di pertemuan kali ini kita ingin mengkaji bersama berkenaan dengan amal perbuatan yang kita kerjakan di jalan Allah secara istiqamah, yaitu secara terus-menerus, berkesinambungan. Sebab amal perbuatan yang sedikit, jika kita lakukan secara terus-menerus, selalu kontinu, tidak berhenti, maka amal semacam ini akan menjadi amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi sering kita lakukan, maka akan menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan dosa. Dosa kecil, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, jika dosa itu terus-menerus kita lakukan, sering kita ulang-ulang melakukan dosa kecil ini, maka lama-lama dosa ini akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amal perbuatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang kita kerjakan. Meskipun sedikit, maka akan menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan secara istiqamah, yaitu secara kontinu. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau mengatakan, qalilun tadumu alaihi arja min katsirin mamlulin minhu. Di mana beliau mengatakan sedikit akan tetapi kamu berkesinambungan atasnya, maka lebih utama daripada banyak akan tetapi engkau cepat bosan melakukannya. Kita bersedekah, meskipun sedikit nilai sedekah yang kita keluarkan, namun jika kita kerjakan terus-menerus, selalu kita lakukan, maka ini menjadi utama, menjadi lebih baik daripada sekali kita mengeluarkan dengan nilai yang besar, kemudian berhenti, tidak kita lakukan kembali. Maka yang sedikit tadi akan menjadi utama, akan menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan secara terus-menerus, secara istiqamah. Dikerjakan setiap hari ia kerjakan. Maka semua ini akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi
yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di dalam hadis yang lain di mana dikatakan ma min syai'in ahabba ila Allah azza wa jal min amalin yudawamu alaihi wa in qalla. Disebutkan dalam hadis tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali amal yang berkesinambungan walaupun sedikit. Meskipun sedikit, namun setelah terus-menerus kita lakukan, maka hal ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal semacam ini adalah amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan amal yang sedikit ini, yang ia lakukan secara terus-menerus, ia terus menjalin hubungan dengan Allah. Ia akan terus menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga amal semacam inilah adalah amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum tidur, kita lakukan setiap malam, terus-menerus kita lakukan, maka ini akan menjadi utama dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puluhan rakaat yang kita kerjakan, namun hanya kita melakukannya hanya sekali saja. Hanya di malam itu saja kita kerjakan. Kemudian malam-malam selanjutnya kita tinggalkan. Maka 2 rakaat yang kita kerjakan di malam itu, yang kita kerjakan selama terus-menerus secara rutin, maka itu menjadi utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti amal yang banyak yang kita kerjakan di jalan Allah yang tidak berkesinambungan tidak mendatangkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, setiap amal yang kita kerjakan semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun amal yang baik, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal yang sedikit akan tetapi senantiasa diulang-ulang. Secara istiqomah ia kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ahabbul a'mali ila Allahi surur alladhi tudkhiluhu 'alal mu'min tatrudu anhu jaw'atahu aw takshifu anhu kurbatah. Hadis ini Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita berkenaan dengan paling utamanya amal perbuatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amal-amal yang utama di sisi Allah, namun ada juga amal-amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ada amal-amal yang paling utama yang jika kita kerjakan kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kegembiraan yang diberikan kepada mukmin, yaitu memasukkan kebahagiaan dalam hati saudara mukmin. Membuat bahagia saudara mukmin. Kita menanamkan kebahagiaan, membuat saudara kita tersenyum hingga melupakan masalah-masalah yang ia hadapi, merasa senang hatinya. Ini adalah merupakan ibadah yang utama, bahkan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya tatrudu anhu jaw'atahu, yaitu mengusir kelaparannya, menghilangkan rasa lapar.
dari saudara mukmin. Terkadang kita ini tidak memiliki kepekaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang kita bisa tidur dengan enak di malam hari kita. Bisa beristirahat dengan tenang. Namun kita tidak tahu ada tetangga kita atau bahkan saudara kita yang di rumahnya di malam hari mengangkat tangannya untuk memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk menghilangkan rasa laparnya di malam itu. Kita tidur dalam keadaan kenyang, namun ada saudara kita yang tidak bisa tidur karena kelaparan yang melanda diri. Bukan dari seorang mukmin yang tidak memiliki kepekaan semacam ini. Seorang mukmin dikatakan mukmin ketika ia memiliki kepekaan atas saudara mukmin yang lainnya. Orang yang dermawan adalah orang yang memberi sebelum diminta. Orang yang dermawan adalah orang yang mampu melihat bahwasanya orang yang datang kepadanya memerlukan bantuan sebelum ia mengutarakan keinginannya kepada diri. Ini adalah orang yang mukmin. Adalah orang yang memiliki kepekaan atas saudara mukminnya. Dan ini menjadi ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memiliki hal-hal semacam ini. Adalah orang-orang yang memiliki kepekaan semacam ini. Peka atas saudara mukmin. Sebab begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan di dalam kitab Maulid Sibtud Durar yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di mana di situ disebutkan wa idza da'ahul miskinan ajabahu ijabatan muajjalah. Ketika beliau diundang oleh seorang yang miskin, maka beliau akan bergegas menemuinya. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita banyak mendengar tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kita tidak menerapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana akhlak beliau? Bagaimana kedermawanan beliau? Bagaimana kepekaan beliau kepada umatnya, kepada saudaranya, kepada orang-orang di sekitarnya? Maka sudah selayaknya bagi seorang mukmin memiliki kepekaan semacam ini. Kemudian yang ketiga, au takshifu anhu kurbatahu, atau menghilangkan kesedihan dari dalam dirinya, yaitu dari saudara mukmin. Jadi paling utamanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memasukkan kegembiraan, memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang mukmin. Kemudian yang kedua, menghilangkan rasa lapar dari diri saudara mukmin. Dan yang ketiga, menghilangkan kesedihan dalam diri saudara mukmin. Dan ini termasuk dari hak-hak seorang mukmin atas mukmin yang lain. Harus kita faham. Kita harus mengerti hak-hak saudara mukmin kita. Di antaranya adalah ketiga hal ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hak-hak yang lain yang dimiliki oleh seorang mukmin atas mukmin yang lainnya adalah tidak menggunjingnya, tidak berbicara
di saat sudah wafat kecuali kebaikannya. Kemudian tidak mengganggunya, tidak menyakitinya. Ini hak-hak mukmin atas mukmin yang lainnya. Kita mengaku seorang mukmin, namun kita tidak tahu hak-hak semacam ini. Atau bahkan kita mengabaikan, atau bahkan menutup mata. Tidak ingin tahu apa yang dirasakan saudara kita. Tidak ada rasa ingin tahu. Ahlul bait Nabi, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin, di mana dikisahkan beliau setiap malam di mana semua orang telah tertidur lelap, beliau keluar dari rumahnya dengan membawa gandum, sekarung gandum di pundaknya, ini dibagikan kepada kaum miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar. Dan ini juga dilakukan oleh ayah beliau, Sayyidina Husain. Dilakukan juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini adalah warisan dari rumah kenabian. Warisan akhlak, warisan ilmu dari seorang nabi termulia, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau. Dan ini disampaikan juga kepada untuk umatnya. Sebagai seorang mukmin, sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengklaim pecinta Rasul, yang mengklaim dalam hatinya memiliki kecintaan kepada Rasul dan keluarga Rasul, maka hendaknya kalian perhatikan baik-baik nilai-nilai yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus berkaitan dengan hak-hak seorang mukmin atas mukmin yang lain. Agar kita memiliki kepekaan, agar kita ini bisa mendidik diri kita untuk senantiasa peka dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Ibadah tidak selalu dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan haji kita, dengan puasa kita. Justru hal-hal semacam ini Allah jadikan ibadah paling utama di sisi. Menghilangkan kesedihan dari diri seorang mukmin, menghilangkan rasa laparnya, memasukkan kebahagiaan dalam hatinya. Ini menjadi ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik serta hidayah untuk memiliki kepekaan semacam ini. Memiliki rasa peka terhadap saudara-saudara kita kaum mukminin. Sehingga kita menjadi insan-insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insan-insan yang senantiasa beramal dengan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mayamin al-muntajabin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.